Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan membawakan kembali kisah yang dulu sudah saya bawakan. Yang kali ini berjudul Oma Putih, Teror Kaki Buntung di Kos Mahasiswi. Dan ini merupakan kisah nyata ya teman-teman, yang ditulis oleh Mbak Meme Mayang. Dulu saya membawakannya per part dan kali ini saya akan membawakannya full version ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang sudah siap dengan full versionnya, saya akan siapkan untuk kalian semua. Dan tentu saja kalian siapkan juga waktu luang kalian dan juga posisi ternyaman kalian agar kalian nyaman mendengarkan video kali ini. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke full version dari cerita Oma Putih, Teror Kaki Buntung di Kos Mahasiswi. Persiapkan diri kalian karena ceritanya akan segera saya mulai. Terlihat netra Oma Putih, terlihat batin Oma Abang. Kowe lek gelem melu aku, tak dudui kelakuane koncomu, biyen ngorak-ngarik omaku iki. Kamu kalau mau, ikut saya. Nanti saya akan perlihatkan kamu kelakuan dari temanmu itu, yang dulu memporak-porandakan rumahku ini. Sebelumnya sebagai informasi, di awal kos putri ini disebut oleh warga sebagai Oma Putih karena bangunannya bercat full warna putih dengan nuansa kuno yang melekat. Cerita ini ditulis berdasarkan kisah nyata dari pengalaman seorang mahasiswi yang merantau di sebuah kota M. Perkenalkan, namaku Mayang, akrab disapa Meme. Pada tahun 2019, aku dinyatakan lolos seleksi perguruan tinggi negeri di salah satu kota di Jawa Timur. Kita sebut saja kota M. Sebelumnya aku tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki di kota tersebut, dan tidak juga memiliki sanak saudara ataupun orang yang dapat aku tanyai tentang bagaimana universitasku itu, bagaimana gemerlapnya kehidupan di sana, termasuk di mana aku harus mencari tempat kosan. Semua adalah pertama kalinya bagiku, dikarenakan jarak dari kota asalku menuju kota M terbilang cukup jauh dan tidak memungkinkan pada saat itu apabila aku survei kos langsung ke sana. Aku pun lebih memilih untuk mencari kosan melalui kiriman informasi dari teman-teman di grup angkatan. Saat itu di pikiranku hanya satu, aku tidak mau membebani kedua orang tuaku dengan merengek meminta kos eksekutif ataupun eksklusif sebagaimana seorang mahasiswi. Aku lebih memilih untuk kos dengan harga paling murah dan dekat dengan kampus, karena pada saat itu aku tidak membawa kendaraan, namun aku menyesalinya. Saat itu aku menemukan sebuah brosur online bahwa kos putri dekat dengan kampus B dan fasilitas yang cukup dan juga yang pasti dengan harga yang sangat murah dan dengan ukuran kamar yang luas. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengiyakan untuk kos di sana. Aku kos bersama dengan teman SD ku, sebut saja namanya Nana. Nana berangkat lebih dulu dan menyusulnya 3 hari kemudian. Singkat ceritanya, tibalah hari di mana aku menginjakan kakiku di kota M, dan tanpa membuang waktu aku langsung menuju kos tersebut. Oh ya, saat itu aku sudah diundang di grup obrolan lain untuk pemilik kos ataupun oleh pemilik kos maksudnya, dan sudah berkenalan pula dengan mbak-mbak kos yang sudah ada lama tinggal di sana. Perjalanan kurang lebih 15 menit dari stasiun dan tibalah aku di sebuah gang padat penduduk, di sebuah gang dengan banyak bangunan kosong, dan di sebuah gang yang terlihat kumuh. Di sanalah kosanku berada. Pertama kali melihat, aku langsung merapal dalam batin. Wah, gila, yang bener aja ini. Ini penipuan aslinya. Masa aslinya sama brosurnya itu berbeda? Ya, memang di brosur terlihat cukup menjanjikan, namun kenyataannya lebih seperti cosplay rumah hantu yang kuno dengan keramik kecil-kecil berwarna putih lusuh. Sebelum masuk, aku sempat bertemu dan bertegur sapa dengan penjual ayam goreng di depan kos.
Beliau seorang nenek tua namun terlihat masih sangat segar bugar. "Kos di sini ya, Dok?" "Nggih, Mbah." "Kamu dari mana?" "Saya asli Madiun, Mbah." "Oh, ya sudah. Kamu yang hati-hati ya." "Ya, kalau malam itu dibiasakan lampu yang atas itu dinyalakan." Nggih, Mbah, matur suwun." Saat itu karena posisi masih lelah akan perjalanan jauh, aku masih belum berpikir apa maksud dari nenek tadi. Pikiranku hanya cepat berbenah dan ayo istirahat. Saat itu aku datang bersama bapak dan mamaku. Tanpa berniat memperpanjang percakapan, kami langsung masuk ke dalam mengucapkan salam pada kala itu. Pandangan pertamaku langsung tertuju pada sebuah ruangan kosong yang berada di bawah tangga yang terlihat berbeda dengan ruangan lain. Ya, ruangan itu terlihat karena lampunya dinyalakan, padahal saat itu masih pagi sekitar jam 7. Namun anehnya ruangan itu tertutup dengan kayu rapat, hanya ada celah sedikit untuk melihat adanya cahaya dari dalam. Hanya sekilas aku melihat ruangan itu dan langsung naik tangga menuju kamarku di lantai 2. Aku langsung berbenah dan melihat-lihat kos yang ada di lantai 1, 2, dan 3. Saat itu kebanyakan maba berada di lantai 2 dan mahasiswi lama berada di lantai 1 dan 3. Saat itu kosan penuh. Di hari pertama masih aman dan tidak terjadi gangguan apapun. Sampai bapak mama aku pulang di hari keduanya. Di hari ketiga dini hari, sebagai bentuk rutinitasku, aku bangun untuk sholat malam sekitar pukul 2 dini hari. Saat itulah gangguan mulai aku rasakan. Dengan langkah berat dan mata yang masih mengantuk, aku menuju ke kamar mandi biru untuk mengambil air wudhu. Saat itu aku masih mengingat dengan jelas bahwa 3 kamar di samping kamar mandi biru itu belum ditempati oleh si empunya, dan di lantai 2 hanya tersisa aku, Nana, dan juga Mbak C. Namun anehnya saat wudhu sudah selesai dan hendak keluar dari kamar mandi, aku mendengar ada suara orang bertanya, "Mbaknya baru ya?" Spontan aku pun menjawab sambil masih menunduk merapikan celana panjangku, "Iya Mbak, baru 2 harian." Tapi saat aku menengadah ke atas, tidak ada seorang pun. Saat itu aku masih berpikir, alah, paling halusinasi doang kan, baru pertama kali ngekos ya, wajar sih kalau dikit-dikit parno. Wajar, kata itu selalu yang menjadi tameng untukku menenangkan diriku sendiri. Kemudian, singkat berita di hari ketiga, aku berkenalan dengan si dia. Dan di hari pertama kali mos kampusku, aku kembali bersapa dengannya. Namun sedikit lebih ekstrim saat itu. Mos mengharuskan maba untuk berangkat ke kampus jam 4 pagi. Oleh karenanya, aku sudah mempersiapkan diri untuk tidur lebih awal agar aku bisa bangun lebih pagi. Saat itu aku mulai tidur setelah sholat isya. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, di mana masih 1 jam seharusnya aku bangun karena alarm aku setting di jam 2. Namun saat di jam 1 itu, aku merasa seperti ada benda dari atas yang jatuh menimpa perutku dengan sangat keras dan terasa sakit. Anehnya aku merasakan sakit namun tidak bisa bangun, tidak bisa bergerak, atau bahkan mengucap istighfar pun tidak bisa. Iya, aku rep-repan. Kalau orang Jawa bilang, sekitar 30 detik tubuhku kaku, namun aku masih merasakan benda itu ada di atas perutku. Sampai akhirnya aku berhasil menggerakkan tubuhku dan membuka mata, dan yang aku lihat sebuah gumpalan rambut menggelinding jatuh dari atas perutku ke lantai bawah kasurku dan dengan cepat kemudian menghilang. Saat itu aku syok. Aku langsung bangun dan kemudian melakukan sholat malam, namun juga tidak terlalu syok karena pada dasarnya aku memang sedikit sensitif mengenai hal yang bersinggungan dengan dunia tidak kasat mata. Jadi aku anggap hal itu tidak membuatku terlalu takut. Saat itu juga aku tidak terlalu memikirkan hal-hal supernatural semacam itu.
Karena hal itu kalah dengan rasa capek dan pikiran penuh seorang maba perantauan. Di hari berikutnya aku masih dalam rangkaian MOS. Aku berniat untuk membeli jajanan kampus. Setelah Isya di jam 8, aku turun melewati tangga di mana langsung berhadapan dengan gudang yang saat itu masih tertutup. Saat aku melewati gudang, aku mendengar suara seperti kerbau. Tidak ada satupun warga di sana yang memelihara kerbau. Tidak ada juga yang lagi iseng menonton video sapi mengamuk saat Idul Adha. Namun aku mendengarnya dan suara itu berasal dari dalam gudang. Suara kerbau yang parau dengan lonceng. Loncengnya semakin lama semakin bersaut-sautan. Alhasil aku lari cepat-cepat beli jajan. Setelah kejadian lonceng kerbau itu, dalam beberapa hari setelahnya, aku tidak merasakan suatu keanehan lagi. Cuma sebatas perasaan tidak enak. Angin dingin yang tiba-tiba lewat tidak bisa dipikir nalar. Hanya sebatas itu dan tidak lagi mereka menunjukkan eksistensinya. Aku pikir sudah aman, namun nyatanya itu awal dari gangguan yang lebih tidak masuk akal lagi. Dan banyak yang bertanya, ngapain sih? Gak pindah aja? Emang gak takut? Jawabannya ya takut. Dan karena memang saat itu ada beberapa alasan pribadi yang terpaksa, aku harus tetap di sana. Lepas dari rangkaian MOS ada di mana hari itu, aku bangun pagi untuk beli sarapan di warteg depan kos. Tiba-tiba si nenek penjual ayam itu tanya kepadaku, "Mbak, sampun dijak kenalan dereng? Mbak udah diajak kenalan belum?" Dan aku pun langsung tahu maksudnya. "Kok sampean ngerti, Mbak?" "Ah, nggak sampean tok, Mbak, saya dijak kenalan." "Ah, enggak, kamu doang, Mbak, yang diajak kenalan. Kabeh arek-arek seneng kono, saurunge sampean podo cerita angger mrene. Ya semua anak-anak yang di sana, ya sebelum kamu pun pada cerita ke sini," sambungnya. Lalu aku pun menjawab, "Emang ada cerita nopo, Mbah?" Beliau menjawab dengan entengnya, "Setilut engkas lah awakmu weruh, Nduk. Bentar lagi nanti kamu juga lihat sendiri, Nak." Lalu tanpa berniat menggali lebih dalam, aku pun masuk kembali ke dalam kosan dan bergegas sarapan, kemudian kembali melanjutkan aktivitasku. Masih tanpa adanya gangguan yang mereka tunjukkan. Saat itu kegiatan perkuliahan tidak berlangsung seperti biasanya. Aku diharuskan pulang lebih sore, yaitu di jam 5 sore. Aku langsung bergegas pulang, membuka gerbang dan menaiki tangga melewati ruangan kosong bertutup kayu itu, di mana lampu selalu menyala setiap waktu. Karena rasa kepoku mengalahkan rasa takut, aku berusaha untuk melihat dari celah yang ada di jendela kamar itu. Yang benar saja, bukan orang, tapi tumpukan buku yang tertata rapi di atas meja belajar bergerak dengan sendirinya, seperti ada orang yang berusaha untuk menatanya kembali. Aku langsung mengucap istighfar dan merapalkan doa yang aku bisa. Kemudian lari masuk ke dalam kamar. Setelah jam memasuki jam 7 malam, sudah waktuku untuk membeli makan malam dan sialnya harus melewati ruangan berkayu itu. Dan kembali aku lirik dengan ekor mataku ternyata sudah normal. Namun saat langkahku terhenti atau berhenti di anak tangga nomor 3 dari bawah, aku mendengar, "Udah tahu aku." Aku langsung diam terpaku, kembali mencerna dari mana asal suara itu, dan aku masih berpikir positif, mungkin penghuni kamar nomor 1 telepon dengan pacarnya, dan suaranya terdengar sampai tangga. Namun, aku berusaha memastikan asumsiku benar. Aku melakukan pesan teks kepada salah satu mbak kosku, sebut saja dia namanya Mbak Y. Aku bertanya, "Mbak, ini kamar nomor 1 orangnya ada di sini nggak?" Mbak Y pun kemudian menjawab, "Belum, Dik. Yang nomor 1 kemarin izin pulkam kayaknya belum balik deh." Aku jawab,
Yang bener mbak, aku denger dia nelpon loh. Lah, iya ngapain aku bohong? Ini catatannya, dia izin pulang 2 hari lagi. Terus ini di lantai 1 gak ada orang. Mending kamu lari balik ke kamarmu sekarang. Aku tahu yang kamu maksud. Dengan hati yang berdebar, aku menghiraukan pesan dari Mbak Y dan lari ke kamar pada kala itu. Setelah sampai di kamar, aku merapalkan doa, karena hanya itu yang aku bisa, dan kembali tidur dengan perut kosong. Pada malam itu, di jam 11 mataku masih terjaga dan bermain HP. Di bawah pintu masih ada sekat kosong, sekitar 3 cm dan bisa lihat kalau ada orang di luar. Aku kemudian melihat ada orang yang mondar-mandir. Masih sangat hafal kaki itu putih dan mengenakan sandal swallow warna hijau. Kupikir, ini siapa sih? Kok jam segini wirawiri di depan kamarnya orang? Terus aku pun cerita kepada Nana, dan Nana hanya menanggapi, ya mungkin mbak-mbak lantai 3. Terus aku kembali kirim pesan kepada Mbak Y. Mbak, ini siapa ya mbak? Jam segini kok belum tidur, malah jalan-jalan depan kamar orang. Mbak Y kemudian menjawab, waduh, gak tahu sih, ini aku sama anak lantai 3 lagi kumpul di kamar Mbak A semua. Emangnya ada ya? Coba kamu lihat deh, siapa tahu takutnya tamu. Kemudian aku menjawab, enggak mbak, aku takut. Ini soalnya aneh banget. Takut orang gila ya, soalnya dari tadi loh mondar-mandir dan mana gak ada suaranya. Ini kebiasaan anak lantai 1, pasti lupa ngunci pagar. Mbak Iya kemudian menjawab, ya sudah, sebentar coba tak turun, tak lihat 5 menit kemudian aku mendapatkan pesan. Mai, kamu kenapa deh hari ini? Hah? Kenapa gimana? Ini aku turun depan kamar kamu loh, gak ada siapa-siapa. Mbak, tapi masih ada ini, dia barusan lewat lagi. Tapi aku di depan kamar kamu. Iya, aku lihat ada kaki Mbak Y. Tapi di depan kakimu ada kaki lain mbak. Dan setelah pesan itu dikirim, hanya langkah tergesa-gesa dari Mbak Y yang aku dengar kembali naik ke kamarnya tanpa dia mengirim pesan kepadaku lagi. Dan si kaki itu menjauh dari depan kamarku dan kemudian tidak ada lagi. Keesokan harinya, aku berpapasan dengan Mbak Y. Mbak, tadi malam kenapa lari? Ya aku lihat pesanmu lah Mai. Sama lihat di lantai ada bekas sendal yang basah, kayak habis dari kamar mandi. Kan bener? Emang gak beres sih ini mbak? Ada apa sih sebenarnya? Aku sama anak-anak lantai 3 itu udah biasa sebenarnya ngadepin kayak gini, tapi gak se-ekstrim ini juga. Aku kaget, ternyata gak aku doang toh rapalku. Lah, kok gak cerita sih? Emang mbak diganggu bentukannya gimana? Mbak Y pun menceritakan gangguan yang dia alami selama 2 tahun tinggal di kos itu. Dia kemudian menceritakan, ya aku di sini kan termasuk baru juga ya, baru 2 tahun. Kos ini kan ada 4 lantai. Di lantai 4 itu masih proses mau dibangun rooftop gitulah, tapi sampai sekarang belum selesai. Jadi yang dulunya lantai 3 itu ada 2 kamar kosong di paling belakang, sekarang dibongkar. Nah, jadinya kelihatan serem gitulah. Mana posisinya ruangan yang dibongkar itu dekat kamar mandi, dan itu bekas kamarku dulu. Sekarang aku pindah di depannya. Setelah kejadian pembangunan rooftop itu, hampir tiap malam aku dengar pasti ada yang kayak nukang gitu loh. Dia mukulin kayu ke palu, dan ya gitu, tapi halus banget suaranya. Itu tiap malam sih aku dengarnya. Pernah juga setiap kita kumpul karaokean bareng juga tiba-tiba ada suara yang enggak dikenal ikutan. Pas kita diam, dia diam. Pas kita nyanyi, dia nyanyi, tapi sebatas senandung doang. Nah, di sebelah kamar mandi lantai 3 itu kan ada tangga kecil kayak lorong gitu buat naik ke lantai 4. Itu tiap ada yang mandi, pasti anak lantai 3 udah apal bakal ada suara kayak ada orang yang naik turun tangga, tapi langkahnya kedengeran. Tapi sebenarnya enggak ada orangnya.
Kita itu diganggu cuma sebatas suara aja sih. Ya kalau yang sampai diliatin itu cuma sekali pas aku di sini. Waktu aku mau pulang di depan kos aku lihat ke atas malam itu ada yang duduk di balkon pakai dress warna putih. Tapi aku nggak tahu itu siapa dan kayaknya emang sih, ya itu adalah Mbak Kuntilanak. Aku pun kemudian menimpali. Tapi Mbak, tahu nggak sih itu gudang kenapa dia dikembok? Terus ruangan kosong ditutup itu, ya ditutup kayu sama kardus itu ruangan apa sih? Kemudian Mbak Y menjelaskan. Aku juga nggak tahu. Dari aku di sini pertama ya emang udah gitu dan aku tanya ke pemilik kos beliau, cuman jawab nggak apa-apa. Setelah itu karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi akhirnya mengharuskanku untuk mengakhiri percakapan dan bergegas menuju kampus. Hari-hari berjalan normal sampai malam harinya aku bertemu dengan Nana. Malam itu aku dan juga Nana berencana untuk membeli makan malam. Saat kami duduk di sebuah kedai bakso, Nana tiba-tiba membuka obrolan. Mei, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama kosan kita? Hah, aneh gimana nak? Aku memang sengaja tidak menceritakan semua yang kualami padanya, karena dia orangnya sangat penakut. Aku hanya tidak mau membuatnya lebih takut lagi dan berujung pindah. Nana pun kemudian melanjutkan ceritanya. Itu loh, aku tadi kan sholat isya. Ya tiba-tiba tuh di ekor mataku aku lihat ada kain putih terbang dari balkon. Hah? Nggak mungkin mana ada gituan. Perasaan kamu aja kali. Kan kamu sholat lagian, jadi kan nggak lihat jelas. Aku lihat Mei beneran. Jendelaku kan masih kebuka lebar. Juga jelas banget kok itu kainnya putih-putih dan terbang. Terus angin tiba-tiba jadi dingin banget. Kamu nggak pernah gitu ngalamin hal aneh sebelumnya? Enggak sih, cuma ya kadang kayak ngerasa ada yang merhatiin, tapi balik lagi, ya wajar aja. Kan kita baru di sini, jadi rasa parno itu ya dikit-dikit ada. Ya gampang banget jadinya nyala artiin itu. Jawabku menenangkannya. Setelah malam itu, aku kembali menyadari bahwa memang ada sesuatu di sini. Sesuatu yang belum pernah aku ketahui. Sesuatu yang masih disembunyikan dengan rapi. Tapi hanya satu yang aku tahu, ibu penjual ayam depan kos sedikit banyak tahu apa yang terjadi dengan bangunan ini. Selang 2 bulan aku di sini, aku masih dengan gangguan yang tidak masuk akal. Dan masih dengan si kaki swallow hijau yang hampir setiap malam selalu lewat di depan kamarku menuju kamar mandi. Sialnya saat itu kos mengalami masalah kekeringan air. Anehnya satu lingkungan tidak mengalami hal serupa, hanya kosku saja. Dan yang paling aneh, kok bisa ya kita kekurangan air? Padahal sumber mata air kos kami ada 2. Sumur tua di lantai 1 dan PDAM di lantai 2 dan 3. Tapi saat itu semua tidak bisa digunakan. Satu hal lagi yang paling aneh, air hanya menyala di atas jam 12 malam dan kembali mati saat azan subuh sekitar jam 4 pagi. Kami sudah berusaha menghubungi pemilik kos dan menyelesaikan masalah ini. Mereka sudah mengusahakan mengundang petugas PDAM maupun teknisi yang berkaitan. Namun itu perbuatan sia-sia. Sesaat petugas di sana, air dapat menyala. Namun di saat petugas pergi, air kembali mati. Dan kondisi itu kami alami selama kurang lebih 1,5 bulan. Kami pun kemudian harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Ya seperti melakukan semua kegiatan di malam hari. Kami menjadi makhluk nokturnal saat itu, memulai kegiatan seperti mandi dan mencuci baju di saat malam hari, dan menampung air di ember untuk digunakan saat air mulai mati kembali. Saat itu seperti rutinitas biasanya, aku pun bangun untuk sholat malam sekalian mandi di jam 2 pagi. Saat mandi, keran aku nyalakan dengan sangat kencang. Sampai orang memanggil pun ya tidak mungkin terdengar jika tidak menggedor pintu. Aku mandi di kamar mandi putih dekat tangga. Sebelumnya aku sudah janjian dengan Nana untuk saling membangunkan apabila salah satu dari kami ada yang sudah selesai mandi.
Saat itu kebetulan aku dulu yang bangun, dan niatku membangunkan Nana kalau aku sudah selesai mandi saja agar tidak mengganggu Nana saat itu. Saat mandi hanya suara keran air dan gayung yang bersentuhan dengan air bak mandi yang hanya bisa terdengar. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menggedor pintu kamar mandi, aku pun langsung menyahut. "Hei, siapa ya? Aku masih mandi, tunggu bentar." Namun tidak ada jawaban sama sekali. Kemudian dia menggedor-gedor lagi, namun dengan 3 ketukan lembut. Duk, duk, duk. Aku pun bergegas menganduki badan dan kembali menegur, dan ya, Nana ya. "Sebentar nah, ini masih handukan." Tidak ada jawaban sama sekali, dan kemudian lagi 3 ketukan yang sama dan ketukan yang sedikit itu. Saat itu ya, aku berpikir, itu bukan manusia. Tidak mungkin manusia tidak mendengar celotehku yang teriak-teriak di dalam kamar mandi dan masih ngeyel menggedori pintu. Dengan sangat berdebar, aku memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi dan berharap tidak melihat apapun. Namun sial, yang aku lihat justru potongan kaki berjalan dari arah kamar mandi biru itu menuju lorong dekat kamarku. Langkahnya cepat, tapi pasti, dan terlihat dengan sangat jelas. Kaki itu pucat biru, terlihat urat dengan sangat jelas, dan hanya sampai bawah ke bawah. Dan itu benar-benar transparan. Tubuhku langsung gemetar lemas dan buih air mataku pun tidak terasa pecah juga. Dengan langkah gemetar aku menuju kamarku untuk melaksanakan sholat malam dengan keadaan mental yang masih sangat kacau. 5 detik itu terasa sangat membekas. 5 detik yang masih kuingat dengan jelas sampai sekarang. Kala itu penampakan potongan kaki yang kulihat berbeda dengan sebelumnya. Si kaki swallow hijau. Saat itu dia tidak mengenakan alas apapun, hanya kaki yang pucat biru, seperti mayat yang sudah lama terendam air. Setelah gangguan kaki mayat itu, aku sempat sakit. Tubuhku demam karena merasa sangat tercengang. Seperti kata orang sepuh zaman dulu, saat kita merasakan demam, indera kita akan menjadi lebih peka dari biasanya. Benar saja, demamku tidak membawa hal baik padaku. Saat malam hari, di mana 2 hari setelah kejadian itu, mendadak aku demam dan mengharuskan aku untuk istirahat di kos. Setelah sholat isya, aku pun kemudian langsung mengambil inisiatif untuk langsung pergi tidur. Entah pastinya jam menunjukkan pukul berapa, di dalam kamar tidurku aku bermimpi. Aku tidur persis seperti keadaan asliku saat itu, dengan baju yang sama, dengan posisi juga yang sama. Dalam mimpiku aku didatangi oleh seorang kakek tua dengan pakaian adat Jawa. Ia berdiri di samping ranjangku dan berkata, "Kamu kalau mau, ikutlah denganku. Nanti aku akan liatin ke kamu kelakuannya koncomu biyen, perbuatan temanmu yang dulu, yang sudah memporak-porandakan atau yang sudah menghancurkan rumah ini," dengan tatapan nanarinya kepadaku. Namun anehnya dalam mimpi tubuhku tidak dapat bergerak, hanya bisa melihat ke arah kakek tua itu, yang kemudian pergi setelah mengatakan kalimat aneh. Kakek itu dengan postur tubuh bungkuk, wajah yang tegas, serta tangan yang selalu diletakkan di belakang. Dan setelah itu aku sadar dari mimpiku dan kembali merapalkan doa-doa yang aku bisa. Aneh memang, mimpi seperti itu datang dari sesuatu hal yang tidak jelas. Ya, didatangi oleh orang tidak dikenal, berkata dengan tidak masuk akal, dan kemudian pergi berlalu meninggalkan kengerian yang terus merasuki saat itu. Setelah tragedi mimpi tersebut, gangguan yang aku alami semakin di luar nalar. Ada saat dimana mencuci baju di jam 2 pagi di kamar mandi putih. Suara keran yang sangat deras dibarengi dengan suara sikat cuci yang berbenturan dengan keramik kamar mandi membuat kupingku penuh anehnya. Ya, anehnya aku mendengar suara seseorang bersiul kepadaku.
Aku pun kemudian langsung menghentikan kegiatanku untuk memastikan apa yang aku dengar nyata. Namun nihil, aku pun kembali melanjutkan kegiatan mencuciku. Suara itu muncul lagi untuk kedua kalinya. Kesabaranku pun kemudian mulai hilang. Sambil bergumam sendiri aku pun berkata, La ilaha illallah. Aku di sini nggak niat ganggu. Jadi tolong jangan ganggu lebih dari ini ya. Aku tidak berharap mendapatkan jawaban apapun, tapi justru ada suara lain muncul. Dan itu suaranya tertawa bukan manusia. Kataku karena aku masih penasaran. Aku selesaikan kegiatan mencuciku dan turun ke lantai 1, berharap ada segerombolan orang iseng yang melakukan hal aneh tadi. Namun sampai di gerbang depan tidak ada siapapun. Kembali aku masuk. Saat menaiki tangga di depan gudang, aku mendengar siulan itu tadi untuk keempat kalinya. Kemudian larilah aku, dan aku kemudian mengabaikan cucian yang masih tertata di ember dan belum ku jemur itu. Di malam selanjutnya barulah aku jemur baju cucianku di jam 7 malam. Sembari mencuci sepasang baju kotor yang aku pakai hari itu, aku melewati dapur dan juga menuju balkon untuk menjemur pakaian. Aman, tidak ada apapun. Jalanan pun masih terlihat ramai. Keesokan harinya aku pun bangun pagi untuk membeli sarapan di warung ayam depan. Ibu penjual ayam, yaitu anaknya nenek, bertanya kepadaku, Mbak, kemarin habis Isya jemur baju ya? Kemarin malam itu? Iya bu, jemurannya ya malam soalnya pagi keburu berangkat bu. Ya terus pulangnya ke sorean juga, jadi ya jemurnya malam-malam. Oh alah, emang kalau jemur baju harus banget ya mbak ditemenin? Gimana bu? Iya kan tadi malam temenin mbak ikut di balkon, mana duduk di tepi gitu kan takut jatuh. Aku terdiam. Lain kali temannya dibilangin mbak, jangan pakai baju putih kalau ke balkon, kan bikin kaget. Sering lo kayak gitu. Aku pun menjawab, oh iya bu, lain kali saya bilangin. Emang dia sering ya bu duduk di balkon? Iya tahu mbak, kadang jam 3 waktu saya siap-siap jualan udah di sana. Pernah saya tegur dari sini, masuk mbak, masih malam, tapi ngangguk aja nggak dijawab. Setelah percakapan itu, aku pasrah di dalam hati berkata, udah deh terserah kalian mau gimana, yang penting aku nggak ganggu. Karena terlalu capek melihat fakta bahwa menjemur baju bersama kuntilanak. Seminggu setelahnya aman, tidak ada gangguan yang berarti. Namun ada hari di mana waktu aku akan pergi ke acara teman sekampus untuk mendukungnya di pentas pemilihan putra-putri. Aku berangkat sehabis maghrib dan pulang berjalan kaki dari kampus ke kos di jam 10 malam. Selama perjalanan melewati gang kecil sudah sangat sepi, tidak ada aktivitas sama sekali. Saat aku melewati sebuah rumah di gang tersebut, aku melihat ada bendera putih dan banyak orang berpakaian hitam sedang melayat di sebuah rumah. Ya, di rumah tersebut, aku pun berlalu begitu saja. Sesampainya di kosan, aku melihat bahwa gudang ternyata terbuka, gembok tidak ada. Dan saat aku melewati gudang itu, aku sedikit mengintip, pengap dan sangat gelap tanpa pencahayaan sama sekali. Tanpa berlama-lama aku langsung menuju lantai 2 untuk beristirahat, namun betapa terkejutnya aku melihat di dinding kamarku bagian luar terdapat 2 patung tempel yang sebelumnya tidak ada. Satu patung perempuan Jawa yang tersenyum dan satu patung lagi seorang laki-laki dengan wajah garang bersama dengan kerbaunya. Apa artinya? Ya, tebakan kalian benar. Buru-buru aku copot patung itu dan aku lemparkan ke dalam gudang. Seorang perempuan Jawa, aku kira dia yang selalu mengganggu dengan suara ketawa dari dalam gudang, dan seorang pengembala kerbau yang ku dengar suara kerbaunya di hari pertama aku kos di sini. Aku kemudian langsung mengirimkan pesan ke Mbak I.
Mbak di mana mbak? Di kamar nih, kenapa? Tadi siapa deh yang buka gudang? Aku tadi perasaan berangkat habis maghrib masih ketutup. Oh, tadi bapak kos kesini, Mai. Tapi ya nggak tahu kalau buka gudang. Oh, mungkin bapak kos kali yang buka ya. Terus itu siapa yang pasang patung di depan kamarku, Mbak? Patung apa? Aku nggak tahu tadi ada patung. Ada kok tadi 2, tapi udah aku copot. Terus Mbak, emang di gang sebelah lagi ada orang yang berduka ya? Enggak kok, biasanya kalau ada berita gitu pasti diumumin pakai toa deh. Tapi tadi barusan aku lewat, ada yang meninggal Mbak. Kamu kebiasaan deh. Udah mending tidur sekarang. Besok kita tanya ke bapak kos aja soal itu. Singkat ceritanya, keesokan harinya Mbak S, teman dari Mbak Y ini mendapatkan info dari bapak kos bahwa kos akan dilanjutkan pembangunannya dan gudang dibiarkan terbuka saja untuk sementara waktu agar memudahkan tukang mengambil barang-barang. Untuk patung, bapak kos tidak merasa ia memasangnya. Hari dimana pas gudang itu sudah dibuka, setelah aku pulang beli jajan habis maghrib, naik tangga di belakangku ada langkah yang ngikutin. Masih berusaha tenang sampai aku pastikan memang itu nggak masuk akal. Saat di bawah lampu, aku melihat ada bayangan kaki di belakangku terpantul. Anehnya langkahnya mengikutiku. Ya, aku kanan, dia kanan. Aku kiri, bayangan itu juga kiri. Ya, aku beku beberapa saat, gemetar, dan kemudian aku langsung lari menuju kamar. Dan lalu aku mengintip apakah si kaki mengikutiku sampai kamar. Alhamdulillah tidak. Beberapa hari kemudian menjelang maghrib, dikarenakan kamar mandi di lantai 2 penuh dan saat itu harus segera sholat maghrib, aku pun mengambil wudhu di kamar mandi sumur lantai 1. Saat masuk, aura seram dingin dan pengap langsung menusuk di tulang. Setelah mengambil air wudhu, aku keluar, dan apa yang aku dapat di pojok kamar mandi, ya di kamar mandi sumur itu, aku melihat benda terikat ujung dan ujung berwarna putih lusuh dan juga kecil. Aku langsung mengucapkan istighfar, namun lama-kelamaan sosok itu bertambah besar dan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Pocong, itu benar-benar membuatku ketakutan. Sosok itu tidak mengejar, tidak pula berpindah tempat, hanya diam dan menggoyang-goyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Aku langsung lari ke atas dan tidak lagi setelahnya berani untuk pergi ke kamar mandi lantai 1. Singkat ceritanya, di hari sebelum aku pulang kampung, sudah menjadi kebiasaan mbak-mbak di kos untuk masak di malam hari, dan suaranya pasti sampai di kamarku juga. Namun saat itu, karena musim pulang kampung dan akhir semester, mbak-mbak kosku yang biasa masak pulang kampung semua. Namun anehnya aku mendengar ada orang yang sedang memasak, bahkan mengobrol ramai sekali. Cepat-cepat kemudian aku ngecat Nana. Nah, di kos lagi masak ya kamu? Enggak kok, aku kan tadi pagi pulang kampung. Tapi lupa deh pamit sama kamu. Kenapa? Enggak nah, enggak apa-apa. Karena aku memang anak yang kepengen tahu. Untuk memastikan kalau memang itu manusia, aku menuju dapur. Niatku kemudian memberitahu kalau bisa bercandanya jangan keras-keras, ya karena udah malam juga, ganggu yang lain yang sedang tidur. Tapi ternyata nihil, tidak ada seorang pun di sana, dan peralatan masak juga rapi. Karena aku merasa udah gak beres, aku langsung menuju kamar, kemudian sembari mengintip apakah ada orang di luar dari balik celah bawah pintu. Dan yang benar saja, aku mendengar langkah kaki. Aku pastikan tidak hanya satu orang turun melewati tangga menuju lantai 1, sembari dengan suara berisik seolah mereka semua itu selesai melakukan kegiatan memasak bersama-sama, kemudian turun untuk menyantap masakan yang sudah mereka buat bersama-sama itu. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengunci pintu, sembari terus berharap esok pagi segera tiba dan aku bisa segera pulang kampung untuk meninggalkan kos itu sementara waktu.
Singkat ceritanya, setelah kurang lebih dari 3 minggu berada di Madiun, aku selalu bertukar pesan dengan mbak-mbak kos itu, termasuk dengan Mbak Y dan Mbak S, yang memang cukup dekat denganku. Aku bertanya pada Mbak Y di pesan singkat, "Mbak, udah balik kos belum?" "Loh, kan kita tadi papasan, gimana sih?" "Aku masih di Madiun, Mbak. Rencananya kan baru balik kos 2 harian lagi." "Jangan bercanda deh. Tadi kamu itu papasan sama aku di tangga." "Lah, enggak kok. Ini buktinya aku masih di Madiun." Sambil mengirimkan pap kepadanya. "Terus tadi siapa, Mai?" "Ya mana aku tahu. Dijailin lagi kali, Mbak." Iya. Tapi kalau dilihat-lihat, tadi kamu murung banget. Diajak ngomong diam aja, cuman ketawa ke aku." "Ketawa? Gimana dia ketawanya?" "Tatapanmu itu kosong, tapi kamu ketawa kelihatan gigi lebar banget sambil sedikit nunduk. Tak pikir kamunya emang lagi gak jelas aja." "Kataku nih Mbak, mending tidur jangan sendiri. Coba numpang di kamar Mbak S, soalnya kayaknya ini kos udah makin gak bener aja deh." "Iya, ini aku barusan ke kamar si S. Kamu wajib cepetan kesini sih. Ini si S mau cerita sama kamu." "Iya, tunggu 2 hari lagi ya." Setelah kejadian menyerupai orang itu, kupikir itu sudah keterlaluan. Dan pada akhirnya setelah 2 hari berlalu dan kembali ke kosan, aku langsung menuju ke lantai 3 untuk bertukar cerita dengan mbak-mbak di lantai 3. Di sana ada aku, Mbak Y, Mbak A, dan juga Mbak S. Aku akan menceritakan POV atau point of view dari Mbak A terlebih dahulu. Mbak A ini bisa dibilang penghuni kos yang terlama sekitar 2 tahunan lebih, di mana ia cerita bahwa saat pertama kali di sini, kos belum ada gangguan seperti ini. Namun setelah masuk satu anak, sebut saja dia Rizky, semuanya menjadi berubah. Menurut penuturan dari Mbak A, si Rizky ini anaknya problematik. Dia tidak sopan, tidak pernah menjaga kebersihan, dan tidak memiliki unggah-ungguh yang selayaknya orang lakukan apabila memasuki tempat baru. Dia sering pulang malam, meludah di sembarangan tempat, tidak pernah membuang pembalut saat sedang menstruasi, dan hanya diletakkan di atas kloset dengan keadaan masih kotor. Selalu berkata-kata kasar dan membuang sampah sembarangan di tempat juga. Ya, saat itu keadaan mulai chaos. Akibat dari ulah si Rizky, satu kosan menjadi diteror. Pernah ada ketua kos dulu sebelum Mbak Y mendapati ada sosok makhluk di kamar mandi putih duduk di kloset dengan lidah panjang menjilati pembalut yang kotor itu. Seketika langsunglah ketua kos mengirim pesan di grup line. Dengan emosi, ketua kos saat itu memarahi Rizky dengan menegurnya cukup keras. Sampai ia ceritakan juga apa yang ia lihat akibat perbuatan si Rizky ini. Rizky ini menempati kamar bertutup kayu itu, dan memang karena teguran si ketua kos saat itu sangat kasar, si Rizky sakit hati. Dengan gelap mata dan hati, si Rizky ini tidak terima diperlakukan seperti itu karena ia merasa membayar dan memiliki hak untuk berbuat sesukanya, dan tidak seharusnya ketua kos memperlakukannya seperti itu menurutnya saat itu. Bergegaslah ia keluar kos dengan motornya. Banyak anak kos lain saat itu tidak berani interupsi, termasuk si Mbak A ini. Si Rizky keluar dengan membawa koper, meninggalkan kamarnya dengan lampu yang masih menyala dan buku-bukunya yang tertata rapi di meja, termasuk sandal swallow berwarna hijau yang kerap ia gunakan. Setelah Rizky ini keluar kos, dan di malam itu para penghuni kos yang lain berusaha untuk menenangkan si ketua kos ini agar tidak terlalu larut dalam emosinya. Namun ternyata hal ini bukanlah satu awal yang baik, melainkan sebuah malapetaka. Sudah seminggu tidak ada kabar dari Rizky. Banyak dari penghuni kos mencoba menghubunginya, namun tidak bisa. Setelah itu muncullah berita di salah satu postingan fakultas bahwa tertulis berita duka bahwa Rizky ini telah tiada. Usut punya usut, Rizky mengalami kecelakaan yang cukup parah. Saat malam itu ia berniat kabur untuk pulang kampung. Namun
ia sempat dirawat di rumah sakit dan sekitar seminggu keadaannya semakin menurun dan membuatnya harus mengembuskan nafas terakhirnya. Berita ini sampai di telinga ketua kos yang sempat berseteru dengan Rizky di malam terakhir ia bertemu. Ketua kos ini merasa bersalah dan berniat untuk keluar kos padahal jatah kosnya masih 4 bulanan lagi. Setelah ketua kos itu pindah, kejadiannya mulai gak masuk akal lagi. Sudah banyak anak kos di sini, hampir semua pernah ditambaki kaki dengan sendal swallow hijau itu dan diyakini itu adalah milik Rizky. Sampai saat ini pun, lampu kamar itu pun selalu dibiarkan menyala, dikosongkan, dan ditata sesuai dengan terakhir kali Rizky menempatinya. Karena pernah saat itu setelah mendengar kabar Rizky ini tiada, sewajarnya kamarnya kan untuk dibersihkan. Namun setelah lampu dipadamkan, semua barang-barang dirapikan, selalu terdengar bunyi ledakan dari kamar itu. Dan itu selalu terjadi setiap hari di jam 12 malam. Oleh karena itulah, penghuni kos saat itu meminta untuk kamar dibiarkan begitu saja, demi mengurangi gangguan yang lebih dari ini. Terlepas dari kisah Rizky, menurut Mbak A, kos ini memang bangunan tua, yang asal-usulnya pun tidak diketahui bagaimana. Sudah sewajarnya ada beberapa penghuni lain, namun karena ulah penghuni kos yang tidak bisa menghargai tempat tinggal mereka, mereka tidak terima dan akhirnya mengganggu. Sejak saat itulah, selain penampakan dari kaki swallow hijau itu, banyak sekali kejadian aneh yang dialami oleh Mbak A. Seperti mendengar suara kerbau, mendengar adanya orang mandi, namun saat dilihat tidak ada. Mendengar orang memasak tapi wujudnya juga nggak ada. Dan yang paling anehnya lagi adalah nama grup lain itu adalah Oma Putih, dimana mulai saat itu nama grup tidak bisa diubah. Jika ada yang mau mengubah, maka akan selalu terkendala jaringan atau error dan semacamnya. Oleh karena itulah cukup meyakinkan bahwa Oma Putih ini cukup menjadi momok bagi warga setempat juga, dan disewakan dengan harga yang sangat murah jika dibandingkan kos putri lain di kota M saat itu. Dan hal yang paling tidak bisa dilupakan oleh Mbak A ini juga saat tengah malam ia mendengar ada orang menyapu menggunakan sapu ijuk yang berbunyi ya seperti orang menyapu dengan sapu ijuk pada umumnya. Saat dilihat olehnya, ia melihat seorang nenek bungkuk berjalan menggandeng anak kecil, di mana anak itu tidak memiliki kepala. Menurut Mbak A, nenek ini berjalan di lorong lantai 2 dari dapur menuju ke balkon. Saat itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Setelah badan Mbak A ini gemetar dan terpaku, nenek ini kemudian menengok ke arahnya dan mengatakan tanpa suara, "Cucuku, do." Setelahnya ia pingsan. Sejak saat itu Mbak A tidak lagi melihat penampakan secara gamblang. Ia hanya diganggu oleh suara-suara aneh saja sejak ia pindah di lantai 3. Setelah menceritakan kisahnya kepadaku, Mbak A berpamitan untuk pulang kampung dan menikah. Itulah akhir cerita dari Mbak A. Setelah pernyataan dari Mbak A, kami semua sedikit banyak mulai tahu penyebab kenapa kos tua ini menjadi sangatlah angker. Sebenarnya memang salah dari si manusianya sendiri yang tidak bisa menjaga sopan santun sehingga menyebabkan teror berkepanjangan selama hampir 3 tahun lamanya. Begitupun juga dari kisah si Mbak S yang akan aku ceritakan. Mbak S ini kurang lebih sama dengan Mbak Y. Ia baru menempati kos ini sekitar 1-2 tahunan. Dan yang pasti ia sama denganku, tidak tahu menahu mengenai tragedi Rizky sebelum Mbak A bercerita malam hari itu. Namun kisah yang Mbak S ceritakan ini ternyata cukup ekstrim juga. Dan itu cukup membuat menjadi was-was. Bahkan saat tidur di kamar sendiri di Madiun. Menurut penuturan dari Mbak S, dia tidak mengalami gangguan selama kurang lebih 1 bulan berada di kosan ini. Sehingga saat teman-temannya di lantai 3 bercerita kepadanya bahwa mereka mendengar bahkan melihat hal tidak kasat mata, dia tidak percaya. Sampai pada akhirnya dialah orang di lantai 3 yang memiliki pengalaman melihat secara gamblang paling banyak di antara penghuni lantai 3 lainnya.
Katakanlah suatu hari Mbak S ini pulang malam karena ia sibuk dengan urusannya, yaitu yang berada di kampusnya. Karena memang dia ini orangnya tidak ada takut-takutnya sama sekali. Pulanglah dia ke kosan dengan bernyanyi dengan keras. Saat ia melangkahkan kakinya untuk naik ke lantai 3, ia mendengar ada yang mengikuti nyanyiannya. Tapi suara itu sangat lirih awalnya, sehingga ia berhenti dan kembali memastikan apa yang ia dengar itu benar. Ia kemudian bernyanyi kembali dan suara itu muncul kembali. Namun saat ini terlalu jelas. Ia mencoba menelusuri suaranya. Ia berhenti di depan tangga lantai 2 yang pemandangannya langsung tertuju ke lantai gudang. Dan yang ia lihat adalah seorang wanita dengan pakaian lusuh berada di lantai 2, bersender di tangga menggoyang-goyangkan tangan dengan kain putihnya sembari bernyanyi. Setelah sosok itu menyadari bahwa Mbak S ini bisa melihat dia, suara senandung itu seketika berubah menjadi suara cekikikan yang memekikan telinganya. Dengan diiringi kepalanya menengadah ke atas dengan senyum lebar sampai bisa menyentuh telinga. Mbak S pun lari ke kamarnya dan sakit setelahnya. Hal pertama yang dilihat Mbak S cukup ekstrim. Saat itu Mbak S sudah mulai mempercayai perkataan teman-temannya. Dan di hari di mana ia harus mengerjakan laporan hingga larut di kamarnya, ia sengaja sedikit membuka pintu untuk mempersilahkan angin bisa masuk. Namun sialnya, bukan angin yang datang melainkan sosok Jail yang sangat menyeramkan. Saat Mbak S ini fokus dengan laptopnya, tiba-tiba ia merasa bahwa ada seseorang di balik pintu. Mata Mbak S kemudian membolak-balik memeriksa apakah perasaannya itu benar atau salah. Namun yang didapati tidak ada apa-apa. Perasaan itu berlangsung dari jam 10 malam sampai puncaknya di jam 12 malam. Perasaan tidak nyaman itu pun muncul untuk kesekian kalinya. Dan anehnya, kali ini ia ketakutan dan sangat yakin di balik pintu ada yang menemaninya mengerjakan laporan. Dan benar saja di balik pintu yang setengah tertutup itu ada bayangannya, ataupun ada bayangan seseorang sedang menyisir rambut. Dengan perasaan was-was dan juga berharap itu manusia, Mbak S pun tetap memperhatikan bayangan itu dari balik laptopnya. Sedikit demi sedikit bayangan itu pun hilang, namun berganti menjadi kepulan asap yang semakin lama semakin membentuk sebuah sosok wanita berdress putih memperhatikannya dari balik pintu. Tidak solid namun transparan, akan tetapi sangat jelas tertangkap olehnya bahwa sosok itu melihat tajam ke arahnya dan kemudian mendongakkan kepala ke atas dengan mulut menganga. Setelahnya Mbak S itu kemudian ia mengambil kitab suci kemudian membacanya dengan perasaan campur aduk dan diiringi buih air mata yang terus menetes. Kejadian selanjutnya yang dialami oleh Mbak S ini, sampai saat ini ia masih sering mendengar anak kecil berlarian naik turun tangga, namun ia belum pernah melihat sosoknya. Anak itu pun hanya terlihat sedang bermain dan juga tertawa sebagaimana anak kecil. Itulah kisah dari Mbak S. Dan kami berempat pun saat itu hanya bisa diam saja, tidak saling berlempar tanya, karena rasa ingin tahu kali ini kalah oleh rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Mbak A kemudian pamit untuk mempersiapkan barang-barang bawaannya dan tinggallah kami bertiga di kamar Mbak S. Mbak, apa kita nggak pindah aja, Mbak? Aku kemudian membuka percakapan. Aku sama Mbak S, enggak sih Mai. Aku tinggal bentar di sini. Paling sebulan doang, habis itu ya selesai urusan kampusku, aku pulang. Begitulah kata Mbak I. Kalau kataku, mending kamu sih pindah aja Mai. Soalnya kan kayaknya kamu agak sensitif anaknya, kata Mbak S. Iya sih, aku mau pindah aja Mbak. Tapi ini masih cari kos dulu lah yang murah. Ya 11-12 lah sama harga kos ini. Soalnya rata-rata yang dekat kampus mahal-mahal. Sekalinya ada kamarnya kecil.
Belum selesai aku berbicara, ada suara ledakan yang berasal dari lantai 1. Dan aku yakin dari kamar itu ledakannya tidak sekali, tapi 2 kali, dan itu cukup membuat kami sangat ketakutan. Sampai akhirnya kami bertiga pun memutuskan untuk tidur di kamar Mbak Y bertiga saat itu. Keesokan harinya memastikan keadaan sudah kembali aman, aku kembali ke kamarku. Aku menata barang bawaanku dari Madiun yang belum sempat aku benahi karena terburu-buru mendengar cerita dari mbak-mbak lantai 3. Belum ada beberapa menit aku dengar suara langkah menuruni tangga. Kali ini Mbak A membawa banyak barang yang sudah mulai untuk pindahan. Mbak, beneran ini mau pindahan sekarang? Iya nih dek, udah gak kuat aja aku. Ya kamu kuat-kuat deh di sini. Kayaknya orang sini suka dejelin kamu. Ya jangan gitu lah Mbak. Bentar lagi aku mau pindah juga, bodo amat, kata Mbak A sangat menjengkelkan. Meskipun di dalam ataupun di alam bawah sadar mengatakan bahwa perkataannya ada benarnya juga. Mungkin karena aku sensitif, mereka jadi lebih sering menampakkan wujudnya kepadaku. Mungkin niat mereka ingin menyampaikan sesuatu. Pikiran bodoh. Sampai pada suatu hari aku memiliki teman kos putra, di mana letak kosnya bersebelahan dengan kosku, tepatnya di samping bangunan kosong yang dipisahkan oleh gang. Namun jika temanku ini naik ke rooftop kosnya, maka ia bisa lihat dari nako kosku, kamar kosku, dan juga tangga lantai 3. Saat itu masih sore sekitar jam 5 menjelang maghrib. Biasanya di jam-jam rawan seperti itu, setelah kejadian pocong kamar mandi sumur itu, aku tidak lagi berani keluar. Aku memberanikan diri untuk mengambil wudhu jika azan berkumandang. Namun anehnya teman cowokku itu melihatku berdiri di depan aku dan melihat ke arahnya sembari tersenyum dan tidak berkedip. Ia pun menganggap itu aku dan benar-benar seperti biasa. Memang kami sering bercanda. Ia pun mengirim pesan teks kepadaku. "Weh, kamu kenapa? Jam segini kok cengengisan itu di depan aku?" Ya artinya seperti itu. Kenapa jam segini ketawa nyengir di depan aku? Gila ya. Aku di dalam kamar lagi lihat drakor ini. Ya paling kamu diajak kenalan. Temanku kemudian menjawab. Ya tapi kayaknya itu kamu deh. Orang persis banget kok. Nyengir ke aku melambai-lambai gitu. Udah biarin aja, mending gak usah dibahas lagi. Dan saat temanku mengirimkan chat kepadaku, saat itu aku mencoba untuk memastikan, melihat ke bawah kolong pintu dengan senang hati, memastikan tidak ada suara apapun yang aku keluarkan. Kemudian si swallow hijau itu pun berdiri membelakangi pintu kosku, menghadap naku. Si swallow hijau ini yang saat itu berinteraksi dengan temanku menyerupai diriku. Seketika aku ingin teriak, tapi aku menutup mulutku agar ia tidak sadar bahwa ada aku di balik pintu yang mencoba memperhatikannya dan ketakutan oleh kehadirannya. Ada lagi cerita di mana bukan penghuni kos yang diganggu, bahkan orang lain. Saat itu aku akan COD oleh temanku, ya setelah aku membeli barang di all shopnya. Temanku ini cowok, dulunya adalah teman SMP namun bertemu kembali di kampus yang sama. Sebut saja dia namanya P. Aku dan P ini janjian untuk COD di depan kosku saja. Tadinya berencana sore, tetapi tiba-tiba dibatalkan olehnya oleh suatu alasan dan dia bilang malam aja setelah Isya bagaimana. Aku kemudian mengiyakan. Singkat cerita, aku bertemu dengannya di depan bangunan kosong dekat kos. Udah lama belum? Barusan sih. Sambil terlihat ketakutan dan tergesa-gesa. Ini uangnya. Aku memberikan uang 50.000. Harga barangnya 35.000. Yang seharusnya aku menerima kembalian 15.000,
Namun ia dengan tangan gemetar dan bola mata yang tidak fokus, aku yakin dia melihat sesuatu. Ya, aku tambah yakin saat ia terburu-buru memberikan kembalian di mana hanya dikembalikan 10.000 saja, dan dia kemudian pamit, "Duluan ya, tapi ini kurang." Belum selesai aku berbicara, dia langsung bergegas pergi menggagas motornya dengan cepat. Sial, kataku dalam hati. Kehilangan 5.000 di kota perantauan ternyata lebih sakit daripada harus nahan teriak lihat swallow hijau itu. Sampai kamar aku pun mengirim pesan kepadanya. "Lihat apaan? Gila, kuat kamu ngekos di situ. Emang lihat apaan sih sampai kurang ngasih kembalian?" Di balkon, aku lihat tadinya ada kain warna merah panjang. Aku kira itu kain jemuran kalian. Nggak lama kainnya berubah jadi pocong. "Ah, yang bener kamu. Mana ada gituan warna merah? Putih kali. Soalnya aku lihatnya yang putih." "Enggak, beneran merah. Mukanya udah nggak berbentuk lah." Dia natap ke arah kita terus. Bahkan sampai aku balik, aku lihat di spion aja masih ada dianya. Anehnya, hanya dia yang lihat, aku tidak. Kejadian selanjutnya, ini hal yang membuatku untuk pindah dan juga pulang kampung. Saat itu aku masih ingat kejadian ini terjadi di bulan Maret 2020 kemarin, di mana saat itu kasus COVID di Indonesia mulai merebak dan klaster pertama di kota M saat itu berasal dari kampusku. Singkat ceritanya, malam itu sekitar jam 7 malam tiba-tiba kosku mati lampu. Saat itu penghuni kos cukup sedikit karena sudah banyak yang pulang kampung, seolah-olah bisa memprediksi bahwa nantinya kuliah akan dilaksanakan secara offline. Saat itu aku langsung menuju ke lantai 3 menggunakan flash HP untuk menemui mbak-mbak lantai 3. "Mbak Ye, ini gimana caranya ngidupinnya?" "Ya biasanya sih Mai, yang ngerti. Tapi ini kos kita aja kah? Coba yuk temenin aku ke balkon bentar. Lihat di luar yang lain nyala nggak?" Akhirnya kita menuju balkon. Melihat keadaan di luar di mana masih terang benderang dan hanya kosku saja yang ternyata mati lampu. Karena mungkin ini konsleting atau semacamnya, mulai si Mbak Y mengajak Mbak S untuk mencoba melihat sekring listrik di lantai 2. Iya benar, keadaan sangat gelap. Harus melewati gudang terbuka dan juga kamar Rizky. Karena posisi letak sekringnya ada di luar pintu masuk, kami bertiga pun memberanikan diri. Saat awal tidak ada apapun dan kami pun sedikit lega bahwa bisa sampai di lokasi tanpa gangguan sama sekali. Kemudian Mbak S ini mengecek sekringnya dan ternyata memang konslet sepertinya. Kemudian Mbak S menghubungi pemilik kos dan pemilik kos bilang bahwa tidak bisa malam ini dibenahi karena sudah malam juga, bisa-bisanya besok sore. Oke lah, kemudian kami bertiga emosi. Sambil merutuki kejadian, kami bertiga pun masuk kembali dan berencana tidur berkelompok. Saat itu aku dan juga Mbak Y yang menyalakan flash. Namun saat tidak sengaja flashku menuju lorong lantai 1, menuju yang menghubungkan kamar sumur, ataupun kamar mandi sumur maksudnya. Aku terkejut seperti ada orang diam di sana. Mbak, bentar mbak." "Kenapa lagi? Udah nggak usah aneh-aneh, ayo cepetan Mai, jalan." Begitulah kata Mbak Y dan bentar itu siapa? Flashku mengarah ke tembok pembatas lorong itu dan yang kutemui adalah anak kecil tanpa kepala. Leher yang masih meneteskan darah. Saat itulah kami bertiga melihat. Tanpa pikir panjang kami langsung lari terhuyung dan menuju kamarku. Iya, yang paling dekat karena jujur sudah tidak ada energi lagi jika harus naik ke lantai 3. Malam itu kemudian kami pun tidur dengan ketakutan merajai seluruh tubuh kami berbekal lampu emergensi redup itu. Kami tidur dalam kegelapan. 2 hari setelah kejadian mati lampu,
Tepatnya di hari Sabtu aku berniat pulang kampung, sementara dengan membawa 2 tas ransel bajuku. Dimana saat itu kosku masih ada sekitar 4 bulan, dan saat itu masih banyak barang-barang yang belum aku bawa pulang, aku tinggalkan di sana sementara waktu. Aku bergegas kemudian untuk pergi ke stasiun, dan di perjalanan pulang aku mendapati pesan teks dari Mbak I, di mana ia bilang bahwa Mbak S saat itu bertingkah tidak sewajarnya. "Mai, ini si S gimana? Aku takut." "Takut kenapa, Mbak? Ada apa lagi? Ini si S dari tadi diem murung terus." "Udah coba diajak ngomong atau gimana gitu? Dikasih minum aja coba, Mbak." "Iya udah, tapi diem terus. Kayaknya udah gak beres nih. Ini aku panggil bapak kosnya ke sini, tapi nanti baru bisanya habis duhur." "Duh Mbak, udah yuk keluar aja. Aku kayaknya gak bakal balik ke kos lagi deh." "Kenapa?" "Ya ini aku di perjalanan pulang. Ada pengumuman kalau fakultasku ya daring soalnya kuliahnya. Paling kesana mendekati habis masa kosku aja buat pindahan. Itu Mbak S beneran gak apa-apa kan ya nunggu?" "Aduh Mai, ini dia diem terus, mana gak kedip lagi. Coba deh Mbak bacain ayat kursi atau setelin kiro gitu. Itu kayaknya kemasukan deh Mbak. Tapi kok bisa? Kayaknya karena dia mens deh, jadi gini." "Ya udah Mbak, coba temenin dulu. Ada orang lain kan di situ?" "Iya ada, ini aku sama C nungguin S di depan kamarnya." "Ya udah Mbak kabarin aja nanti." Selang beberapa jam kemudian aku mendapati pesan lagi tepat di jam 2 siang. Di mana saat itu aku sudah sampai di Madiun. Pesan itu dari Mbak Y dan, "Mai, aku udah nggak bisa kayaknya nih Mai. Besok mau cabut dah." "Duh, kenapa lagi Mbak? Ada yang baru lagi itu pasukannya?" "Tadi kamu tahu ya, Pak Kos kesini, bacain doa terus dikasih minum air putih itu. Si S terus tiba-tiba nangis gak jelas sama bilang, 'Enak, seger,' gitu Mai." "Mbak, apa itu si Rizky ya?" Aku kata sih, "Iya." Terus abis itu, udah si S sadar, terus besok dia ya pindahan juga. Ada cerita nggak dari Mbak S sebelumnya dia ngapain kok bisa sampai seperti itu? Katanya tadi tuh S barusan ganti pembalut, tapi ternyata lupa nggak dia bungkus dan dia tinggal di kamar mandi. Nah terus dia balik ke kamar, dia ngerasa agak nggak enak badannya. Habis itu dia inget, "Oh iya, ya Allah, tadi lupa nggak dibungkus bekasnya." Dia cepat balik ke kamar mandi, tapi pembalut itu udah nggak ada di sana. Dia cariin siapa tahu ada yang buang, tapi bekasannya udah nggak ada sama sekali. Terus kemudian dia balik ke kamar dan dia pikirkan paling dibuang langsung dibawa. Pas balik kamar, dia lihat ada Mbak Kun megang kayak kain gitu, ya katanya mirip pembalut itu. Tapi abis itu dia udah nggak sadar aja. Ah gila, bahkan orang yang nggak sengaja pun bisa sampai seperti itu. Udah, Mbak cabut aja. Iya besok keluargaku sama si S mau jemput. Sebelum lanjut ke babak baru, satu hal yang perlu digarisbawahi di sini. Kejadian yang menimpa Mbak S itu terjadi di antara pukul 10 sampai 12 siang. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi kembali ke kota M dan hanya berencana untuk pindahan di bulan Agustus tahun 2020. Tapi ternyata saat itu ada hal yang menggagalkan rencanaku. Mendadak ada suatu kondisi di mana mengharuskan keluargaku tidak bisa membantuku pindahan karena pekerjaan, sehingga dengan keputusan mufakat keluargaku menelepon pemilik kos untuk memperpanjang kos selama 6 bulan lagi. Tepat jatuh di bulan Februari 2021. Saat itu rencananya hanya sekedar menyewa kos untuk menitipkan barang-barangku agar tidak dibuang keluar saja.
Singkat ceritanya, tiba di bulan Februari 2021. Aku, ibuku, adik, dan seorang sopir berangkat dari Madiun menuju ke kota M di jam 4 dini hari. Di perjalanan kami merasa tidak ada hal yang salah, aman-aman saja. Hingga tiba di suatu daerah pegunungan Kabupaten Kota M, kami terjebak longsor yang seharusnya perkiraan kami tiba di kos sekitar pukul 9. Ternyata harus molor dan tiba di lokasi sekitar pukul 3 sore. Saat itu karena tidak ada rencana untuk menginap dan langsung pulang, kami bergegas masuk ke kos hanya aku, mama, dan adikku saja. Sopir menunggu di luar dan hawanya pengap, bau khas gudang, bangunan yang sudah berantakan karena masa pembangunan yang tidak kunjung selesai. Kotor, banyak hewan melata, bahkan ada bangkai ular juga. Singkat ceritanya kami pun masuk ke dalam kamar, mulai membersihkan barang-barang, bahkan sebagai penghormatan terakhir, kami sempat membersihkan kamar mandi, menyapu lantai, dan kamarku juga, sampai tangga. Itu satu-satunya penghormatan yang bisa aku lakukan selain mengirimkan doa. Jam menunjukkan pukul 5 sore, di mana saat itu aku janjian dengan kedua teman akrabku saat kuliah. Sebut saja dia N dan juga L, untuk bertemu di kosan N. Ya, merayakan ulang tahun keduanya. Karena aku memang sudah lama tidak bertemu, aku izin ke mama untuk aku tinggal sebentar bersama temanku. Aku pun diberi izin dan kemudian pergi dijemput oleh N. Selama perjalanan, pikiranku hanya berdoa supaya cukup aku yang mereka ganggu, jangan adik atau ibuku. Ya karena aku takut jika ibuku kaget dan terjadi hal yang membahayakannya. Namun, semua salah. Ya karena aku keasikan main dengan N dan L, teman-temanku itu. Aku sampai lupa bahwa aku diberikan izin oleh mama pulang jam 6. Tapi ternyata saat itu jam menunjukkan pukul 7 malam. Saat itu aku tidak mengecek notif WhatsAppku, ya karena memang terlalu asik bermain. Di jam 7 itu aku baru mengecek bahwa adikku mengirimkan pesan untuk cepat-cepat kembali ke kos, karena mama udah nggak mau di sini dan maunya pulang. Batinku ya, sialan, gak cukup aku aja kan yang diganggu. Protoku kepada setan-setan yang mengganggu mamaku itu. Saat tiba di gang kos, aku buru-buru turun dari motor dan kemudian pamitan dengan kedua temanku itu. Kudapati mama, adik, dan sopirku tidak ada di kos. Mereka bahkan menunggu di musola dekat gang keluar. Loh, kok di sini? Kataku kepada ibuku. Di sini. Cepetan masuk mobil. Kos kayak gitu kok nggak bilang dari awal? Oh, udah diliatin yang mana? Kepala buntung, pocong merah, atau ada lagi? Mbak pernah diliatin kepala buntung? Adikku kaget. Pernah lah, mbakmu ini survivor tahu. Mbak, aku diliatin itu mbak, kata adikku. Suasana yang berubah, ataupun ya suasana yang berusaha aku bangun agar tidak tegang, ternyata memaksaku untuk kembali tegang. Serius dek, di mana kamu lihatnya? Ini aku kemudian ceritain POV atau point of view dari adikku dulu ya teman-teman. Jadi waktu itu setelah semua selesai berberes, memang mama dan adikku berinisiatif untuk sholat asar dan istirahat sebentar di kamar kos. Nah, saat ditinggal, mama mengambil air wudhu, adikku tertidur karena capek perjalanan juga. Dalam tidurnya ia terus bermimpi. Dia mimpi dengan posisi yang sama yang aku alami dulu. Dalam mimpinya dia tidur dengan baju yang sama seperti yang dia pakai. Suasana kos sama yang sudah dibersihkan, tidak ada barang-barangku. Namun bedanya yang datang adalah si anak kecil yang kepala buntung itu. Anehnya ia bisa bersuara. Dalam mimpinya, adikku kemudian tidak bisa bersuara atau bergerak. Sosok kepala buntung itu pun seperti orang buta, sedang tangannya itu pun meraba-raba untuk minta dibantu duduk.
Anehnya ia bersuara. Menurut penuturan adikku, sosok itu berkata, "Mas, bantuin cari kepalaku mas, sakit mas." Seketika adikku dibangunkan oleh mama dan mama pun bergegas seperti orang ketakutan untuk keluar. Di perjalanan pulang, mama, sopir dan juga adikku diam, kaget dan juga larut dalam pikiran masing-masing. Kalau aku sih takut ya, tapi mau gimana lagi? Aku udah kering, mereka baru nyebur. Mama bertanya kepadaku, "Kamu itu loh, Duk, apa yang ngalamin kayak gini selama 8 bulan tinggal di situ?" "Ya iya mak, cuma ya yang aku ceritain ke mama dan juga bapak nggak semuanya. Aku kan itu udah minta pindah, tapi karena nggak ada yang patut pindahan dan barangku kan banyak juga, jadi kan susah." "Lah kamu terus gimana ngadepinnya?" "Ya nggak gimana-gimana, sholatin aja terus dan juga ngajuin terus." "Ya takut sih, munafik kalau bilang tidak, tapi lebih ke pasrah aja karena satu hal mak yang aku yakini, ya mereka nggak akan bisa nyalakain aku, ya paling cuma ngagetin atau jump scare saja." "Mama tadi lihat Duk, baru segitu aja mama udah takut." "Ya lihat apa mak?" Kemudian POV dari mamaku ya teman-teman. Saat itu memasuki jam 5 sore dan mama kelupaan belum melaksanakan sholat asar. Buru-burulah mama mengambil air wudhu di kamar mandi putih. Ya, ia kemudian ingat di jam 5 ini yang sudah kejadian jam rawan ngantuk melakukan kegiatan di luar kamar. Namun saat itu aku kelupaan juga untuk memberitahu bahwa jika memasuki jam 5 jangan keluar, tunggu azan dulu. Kemudian mama masuk ke dalam kamar mandi putih itu. Saat berwudu, mama kemudian merasakan di belakang ada seseorang yang tengah berdiri. Terlihat saat mama membungkuk, dengan jelas terlihat rambut yang sangat panjang menjuntai ke bawah keramik, diikuti dengan bau khas bunga melati dan juga hawa yang tiba-tiba menusuk kulit mama saat itu. Dan itu hawa dingin ya teman-teman. Karena mama termasuk orang penakut, buru-buru mama balik badan. Namun nihil, sedikit lega batin mama mungkin hanya halusinasi karena capek. Tepat di saat mama keluar dari kamar mandi, mama melihat dari bawah tangga ada wanita dengan rambut panjang dan juga baju putih terbang menuju ke dalam gudang. Cepat-cepat mama melaksanakan sholat dan membangunkan adikku untuk keluar. Selanjutnya aku ceritain POV atau point of view dari Pak Sopir ya. Nah, sebut saja namanya Pak T. Nah, saat sampai di lokasi, sembari menunggu yang lain masuk ke kos, Pak T ini stay di dalam mobil. Mobil diparkirkan di depan gang kos, di depan bangunan kosong. Awalnya Pak T ini enggak merasakan ada hal aneh hingga memasuki jam 5 sore. Pak T ini ingin cari rokok di warung dekat kos dan keluarlah. Ia jalan melewati kosku menuju sisi jalan rumah PRT. Setelah mendapatkan sebungkus rokok, Pak T kemudian baliklah ke mobil. Saat jalan balik lewat depan kos, entah kenapa Pak T lihat ke atas seperti sudah ditakdirkan. Pak T ini melihat ada sosok pocong berwarna merah yang besar, tinggi, namun wajahnya sudah tidak berbentuk, berdiri menduduk salah satu ataupun ya seolah menatap Pak T itu. Akhirnya Pak T ini lari terbirit-birit sampai akhirnya masuk ke dalam mobil. Dan sialnya masih ada sekitar 30 menit sampai ibu dan adikku ini keluar. Jam menunjukkan pukul 17:20-an. Namun suasana lingkungan sudah sangat sepi karena pandemi, jadi jarang ada yang beraktivitas atau berjualan. Pak T ini melihat ke arah spion mobil.
dan Pak T ini melihat pocong merah tadi ada di samping mobil. Dia kemudian berdiri dan tidak mendengar ataupun tidak mengejar maksudnya. Pak T pun langsung merapalkan doa yang ia bisa. Beberapa detik kemudian pocong itu menghilang, diikuti ibu dan adikku yang menghampiri Pak T ke dalam mobil. Satu kesamaan yang aku sadari dari si pocong merah ini. Satu kos itu enggak pernah ada yang ditampakin dia. Tapi kenapa yang selalu ditampakin adalah laki-laki yang sedang mengendarai kendaraan. Temanku dengan motornya dan Pak T dengan mobilnya. Setelah menempuh kurang lebih 5 jam perjalanan, sekitar pukul 12 malam kami sampai di Madiun dengan selamat. Setelahnya kami semua bercerita kepada Bapak tentang apa yang kami alami. "Pak, ngapain ketawa deh? Bapak udah kering kalian baru nyebur," katanya. "Lah, harusnya aku dong yang pakai kalimat itu. Kenapa malah Bapak? Bapak sehari aja udah kenal, Mbak. Kok gak cerita sih? Kok tega anaknya dikosin, di kos horor gitu? Ya gimana lagi, latihan beranilah, masa jadi anak Bapak terus?" "Nggak gitu juga sih Pak. Ya emang Bapak lihat apa?" Kemudian kita flashback. Kembali di tahun 2019. Saat itu aku naik kereta antar remaja ke Madiun, ke kota M. Ya bersama mama dan juga bapak. Di perjalanan aku sudah diberikan nasihat untuk selalu menjaga tingkah laku, tidak meninggalkan sholat dan lain-lain. Seperti feeling seorang orang tua kepada anaknya. Saat itu kami tiba di lokasi kos pagi. Aku dan juga mama berbenah. Namun bapak layaknya orang tua mengitari kos untuk memeriksa apakah fasilitas sudah berfungsi sebagaimana mestinya, agar nantinya tidak menyusahkan aku juga. Oh ya, sebagai informasi, ayahku memang cukup sensitif dan sering bersinggungan dengan hal yang tidak kasat mata. Beliau juga orangnya tidak kenal takut kecuali sama mama. Dan selayaknya darah kandung, rasa kepekaan tidak kasat mata itu aku yang mewarisi. Pertama, setelah membantuku mengangkat koper ke lantai 2, bapak kembali turun ke lantai 1. Ia kemudian masuk ke dalam kamar mandi dan mendapat sebuah sumur tua besar yang tertutupi kayu. Saat itulah bapak kemudian merasa bahwa kenapa ada sumur di dalam kos. Padahal sumur adalah sumber mata air yang menurut ada di kampung halaman kami itu harusnya terletak jauh di luar rumah karena dipercaya sebagai tempatnya penghuni tidak kasat mata. Saat itu bapak membacakan ayat suci di sumur itu dengan tujuan mendoakan agar tidak mengganggu. Saat bapak membaca ayat suci, dari dalam sumur terdengar suara gebrak. Kayu itu seperti ada yang mendorong dari dalam sumur. Bapak lalu kaget dan tidak seberani itu untuk membuka mencari tahu apa isinya. Bapak hanya menyaksikan bahwa ada kepulan asap keluar dari dalam sumur. Setelah itu bapak pergi dan langsung berhenti di tangga antara gudang dan juga ruangan kosong kayu itu. Meskipun saat itu keduanya digembok dan tertutup rapat, tapi feeling bapak ada sesuatu di dalamnya. Ia kemudian juga membacakan ayat suci di lokasi tersebut. Aman lokasi selanjutnya, bapak naik ke lantai 2. Bapak kemudian langsung menuju ke perbatasan antara balkon dan juga dapur. Saat itu bapak melihat ada anak kecil yang berlari dan yakin bahwa itu bukan manusia. Saat itu bapak juga membacakan ayat suci untuk anak itu. Sama seperti tadi, suara dari balkon seperti benda jatuh terdengar oleh bapak. Saat dicek ternyata pot kecil berisi bunga yang terbuat dari tanah liat yang awalnya diletakkan menggantung jatuh dan pecah. Oleh bapak dibersihkan dan disapu kemudian dibuang. Sudah seperti ritual pembersihan padahal ya enggak. Bapak naik ke lantai 3 dan di lantai 3, menurut penuturan bapak merasakan pusing dan lemas seakan-akan.
Energinya diserap oleh sesuatu yang tidak tahu apa itu. Bapak melihat banyak sekali potongan tubuh. Potongan itu ada yang berjalan, ada yang hanya diletakkan tapi masih menggeliat-geliat, dan semua itu ada di bekas kamar Mbak Y yang akan direnovasi. Karena Bapak berpikir saat itu lantai yang paling aman adalah lantai 2, maka Bapak tidak terlalu khawatir asal kamarku aman saja, menjengkelkan memang Bapak satu ini. Sama seperti sebelumnya, Bapak membacakan doa dengan tujuan nyuwun sewu permisi meminta izin tinggal berdampingan, dan yang utama adalah mendoakan agar mereka tenang dan tidak mengganggu, dan penampakan itu pun kemudian hilang. Bapak kembali ke lantai 2 dan kemudian ia berpesan, "Duk, kalau bangun malam sholat tahajud, bolehnya ditambah 2 rakaat lagi, ditunjukkan untuk sholat goib." Lah ini kenapa lagi Pak? Baru juga sampai loh ini. Enggak Duk, enggak ada apa-apa. Di mana-mana pasti ada mereka juga. Ya benar sih. Saat itu batinku membenarkan, tapi ya enggak sebanyak yang dan juga se-ekstrim itu juga. Namun pesan Bapak selalu aku ingat dan kemudian aku laksanakan, dengan tujuan untuk mendoakan semoga bisa hidup berdampingan dengan damai. Namun ternyata dendam mereka sepertinya terlalu besar, sehingga doa pun tidak cukup untuk membuat mereka tenang. Di malam jam 5 menuju sholat maghrib, Bapak kemudian mandi di kamar mandi biru. Bapak merasa saat mandi, sabun yang ia gunakan tidak juga kunjung hilang, meskipun sudah dibilas berulang-ulang kali. Merasa ada keanehan, Bapak tidak melanjutkan mandinya dan berniat untuk pindah mandi di kamar mandi putih. Saat mandi dan juga wudhu di kamar mandi putih, Bapak melihat ada rambut sebanyak genggaman tangan di bawah pintu. Dipeganglah oleh Bapak rambut itu dan ditarik olehnya. Anehnya rambut itu menjulur sangat panjang dan banyak berwarna hitam. Ya karena saat itu di saku Bapak kebetulan ada korek. Di kamar mandi itu pun dibakarlah rambut yang Bapak pegang tadi. Entah apa tujuannya, Bapak tidak menjelaskan. Tapi yang aku pikir niat Bapak pasti selalu baik. Tapi mungkin ada beberapa cara yang salah yang menyebabkan penunggu di sana tersinggung. Oleh karena itu malah jadi menggangguku. Soalnya nggak mungkin mengganggu Bapak karena Madiun sampai ke kota M aja jauh. Mereka pasti capek. Nah setelah itu Bapak hanya diganggu oleh suara-suara aneh saat kami mulai tidur. Dari suara orang memasak, suara kerbau, suara anak-anak kecil, dan lain-lain tidak dihiraukan oleh Bapak. Setelah Februari 2021 itu, aku tidak lagi kembali ke kota M. Sampai pada saatnya aku harus sidang tugas akhir dan mengurusi pemberkasan yudisium yang menuntutku untuk kembali lagi ke kota M. Namun saat itu aku menumpang di kos temanku, jauh dari kos Oma Putih itu. Sekitar 2 minggu yang lalu, hari itu cuaca di kota M cukup bagus, sehingga aku memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar, mengenang masa-masa aktif kuliah offline, menyusuri jalanan yang dulu pernah aku lewati saat pulang pergi kampus. Banyak hal yang sudah berubah ternyata, sampai langkahku terhenti di sebuah gang kecil dekat kampusku, gang tempat kosku itu berada. Dengan hati yang ragu, tapi juga ingin untuk sambang, aku memutuskan untuk makan ayam sajalah di warung depan kos. Hitung-hitung silaturahmi, mujur nasibku warungnya benar-benar buka. Dan kebetulan ada ibu yang lumayan kenal denganku. Beliau pun masih mengingatku dengan baik. "Assalamualaikum Ibu." "Waalaikumsalam. Loh bentar, ini Mbak Mayang kah?" "Iya Bu, saya Mayang, mantan penghuni kos depan itu tuh." "Wah, gimana kabarnya Mbak?" "Alhamdulillah, Ibu sendiri bagaimana? Masih suka dijailin ya sama yang di balkon?" "Waduh, kalau sama Mbak Mayang itu pasti ujung-ujungnya cerita soal itu deh." "Haha, memang hidup saya nggak ada manis-manisnya Bu. Isinya serem semua.
itu kos masih aktif, Bu? Kayaknya endang ya, Mbak. Udah enggak deh. Ya, aku sendiri juga kurang tahu pemilik kos jarang kesini. Ya, jarang juga interaksi sama saya. Tapi kayaknya kosong, Mbak, sejak pandemi itu. Mbak-mbaknya pada pulang semua. Terus ini kayaknya masih renovasi. Tuh banyak ya bahan bangunan yang berserakan. Tapi Bu, itu kok ada tulisan banner masih menerima mahasiswa yang mau ngekos. Ya mungkin mau musim maba kali ya, Mbak. Jadi di kos ini, ataupun ya dikosin aja sekalian, kan dengar-dengar ini beneran kampus mau offline kan? Iya sih Bu, benar. Terus itu benar-benar nggak ada yang masuk ke kos itu, Bu? Ya ada sih, Mbak. Paling ya bapak kos sesekali kesini sama beberapa tukang. Tapi anehnya nih, Mbak, tukangnya itu ganti-ganti. Ganti baju, Bu. Ah, Mbak yang ini bukan bajunya aja, orangnya juga. Pada banyak yang bilang nggak kuat kerja nukang di situ. Ya banyak gangguannya, Mbak. Wah, asik nih, Bu, cerita. Saya pesan dulu, Bu, ayam satu sama nasi sama es teh ya, Bu. Iya, udah hafal deh, Mbak. Gimana, Bu, jadinya? Iya, jadi si Pak tukang itu ngalamin banyak kejadian aneh. Sampai ada loh, Mbak, yang ke bawah sampai ke rumah. Setelah ini lanjutan dari POV ibu warung ya, teman-teman. Ibu warung itu menceritakan bahwa pembangunan kos itu sebenarnya sudah mulai berjalan sebelum aku menempati kos itu. Ya tepatnya kapan ibu tidak memberitahuku, yang pasti tukang selalu berganti-ganti. Paling lama ya bisa dihitung 1 bulan. Selebihnya tidak ada yang lebih lama dari itu. Ada beberapa pak tukang yang mengerjakan proyek lantai 3 dan 4 saat itu merasa diganggu, padahal beliau tidak melakukan hal-hal menyimpang atau senonoh. Dan pak tukang itu menceritakan beberapa yang mereka alami kepada ibu warung itu. Ada satu cerita di mana saat itu pak tukang sedang membersihkan area bangunan lantai 3 dengan mengumpulkan serpihan paku di sebuah ember agar tidak membahayakan apabila dibuat lalu lalang. Tukang itu hanya fokus mengambil paku tanpa menghiraukan ember yang ada di belakangnya. Dan saat hampir seluruh area disapu oleh tangan cekatan, tukang itu mengambil paku. Nah, saat tukang menaruh paku itu di ember belakang, tanpa melihat, ia merasakan ada sesuatu di dalam ember yang tidak wajar, kenyal, dingin, namun berlendir. Saat tukang itu menengok ke belakang, terkejutlah ia dan terjungkallah ke belakang melihat potongan kepala berada di dalam ember dengan mata yang melotot dan mengucapkan kata, "Tolong saya, Pak." Adegan itu terbawa sampai di rumah. Saat di rumah membuka kulkas, alangkah terkejutnya ia melihat ada sebuah kepala yang sama seperti yang ia temui pagi hari tadi. Selidik punya selidik, bapak tukang ternyata melakukan sebuah kesalahan kecil. Bapak tukang secara tidak sengaja saat makan soto di area bangunan lantai 3 itu meneteskan sebuah cairan jeruk nipis ke tanah. Umumnya cairan jeruk nipis tidak boleh langsung bersentuhan dengan darah. Namun anehnya ini hanya tanah. Namun memang tanah di lantai 3 berbau sedikit khas pada kala itu. Bukan bau tanah pada umumnya, namun bau seperti tanah yang tercampur dengan anjir darah. Tanah itu sedikit amis, namun tidak yang benar-benar amis. Bagi tukang tersebut, ia bisa mentoleransi adanya gangguan suara. Namun jika sudah terbawa sampai ke rumah, ia memutuskan lebih baik mundur dari proyek ini. Ada juga cerita dari tukang yang lain, di mana saat itu masih di lantai 3 di area bangunan, sesaat setelah ia mandi di kamar mandi kos untuk membersihkan badan dan bersiap untuk pulang, tukang kedua ini melihat ada sosok pocong di lorong tangga menuju lantai 4. Namun pocong itu aneh, hanya setengah kain putih lusuh yang hanya terlihat sebatas paha sampai kaki yang tertutup kain dan tidak menyentuh tanah, transparan tapi jelas.
Pocong itu dengan langkah melompat pelan-pelan. Nah, ia kemudian mendekat ke arah bapak tukang dua itu, mengejar sampai bapak itu turun dari lantai 2. Setelahnya, ia juga tidak meneruskan lagi kontrak proyek tersebut. Gangguan dari tukang yang lainnya hanya sebatas gangguan suara, peralatan yang bergerak-gerak sendiri, maupun melihat beberapa potongan tubuh yang pernah dilihat oleh bapakku di lantai 3 dulu. Sampai segitunya ya bu, terus ini pembangunannya masih dilanjutkan kan bu? Iya mbak, emang parah sih kos depan itu, senyap suasananya. Ini kayaknya masih terus direnovasi ya, meskipun tukangnya masih sering ganti-ganti. Ya, terus bu ibu tahu nggak asal usulnya kenapa bisa sampai gini? Saya sih nggak tahu pasti, tapi ibu saya yaitu nenek yang tahu dan kadang suka cerita ke saya juga. Gimana bu itu ceritanya? Menurut cerita nenek, dulu kos itu belum ada cerita seperti ini. Aman-aman aja lah. Mungkin hanya gangguan suara wajar, itu pun tidak sering. Nenek itu tahu dari penghuni kos yang sering cerita kepada nenek itu. Termasuk yang Mbak Y sama Mbak S, Mbak A maupun Rizky pada zamannya. Menurut nenek, gangguan aneh muncul saat ada perempuan cantik putih namun terlihat berigasnya, yaitu bernama Rizky, yang sering sekali cerita kalau dia diganggu semenjak mendiami kos itu. Rizky sering tiba-tiba merasa ketindihan. Ia mimpi maaf bersetubuh dengan orang yang tidak ia kenal. Ia juga mengalami gangguan berupa gerakan-gerakan benda tidak masuk akal, seperti selimut yang sering ditarik sendiri, buku-buku yang bergerak-gerak sendiri pula. Puncaknya ia merasa didatangi oleh sosok kakek yang dengan pakaian kebaya seakan marah padanya bahwa ia telah melanggar aturan. Aturan yang dimaksud di sini, Rizky ini dinilai merusak norma yang sudah menjadi batasan. Sering membuang benda di kos yang ia tidak tahu asal-usulnya dengan sembarangan. Juga saat ia memperlakukan benda-benda kos dengan tidak senonoh. Mulai saat itu keadaan kos menjadi aneh. Hingga pada suatu hari nenek tidak lagi mendengar kabar Rizky. Nenek dan ibu itu tidak tahu bahwa ia sudah tiada. Yang mereka tahu si Rizky ini pindah karena tidak kuat diganggu, padahal Korin Rizky sudah menjadi penghuni lain di kos itu. Menarik alur cerita mundur, si ibu mengatakan bahwa memang dahulunya daerah kos itu adalah lahan kosong, informasi dari orang lain, bahkan lahan itu bersengketa. Dia dibangun sebuah bangunan tanpa adanya ritual pembersihan pada umumnya seperti selamatan dan lain-lain. Karena pemilik kos merupakan seorang agamis yang taat, tidak percaya pada hal-hal mistik dan adat seperti itu. Sehingga saat bangunan itu dibangun pun, setelah berdiri tegak dan kokoh, langsung dipromosikan sewajarnya lahan kosong. Kita tidak pernah tahu dahulunya itu lahan bekas apa. Entah bekas kuburan atau rumah sakit seperti urban legend, sudah sewajarnya menjadi banyak penghuninya. Ya sudah sewajarnya mereka menempati bangunan kos itu karena dulunya itu adalah rumah mereka juga. Yang salah di sini tanpa adanya permisi, tanpa adanya kulonwon untuk hidup berdampingan, bukannya untuk meminta izin. Salah apabila kita meminta izin ke makhluk seperti mereka. Akan tetapi, sudah etikanya yang datang terakhir memberikan salam. Bukankah dalam setiap agama juga diajarkan unggah-ungguh? Akhirnya kos pun menjadi rumah baru mereka. Ditambah di samping rumah kos yang sudah bertahun-tahun ditinggal akibat tragedi kebakaran yang menewaskan sepasang kakek dan nenek, untuk si pocong merah ternyata itu legenda di area pemukiman itu. Pocong dan juga anak kecil buntung itu diyakini sebagai anak dan bapak yang terlihat ataupun terlibat kecelakaan beberapa puluh tahun yang lalu di jalan besar dekat kos itu. Kejadian itu merenggut dua nyawa sekaligus, seorang ayah dan seorang anak, seorang ayah yang badannya hancur dan seorang anak laki-laki yang kepalanya harus terpisah dari badannya.
Kecelakaan itu melibatkan sebuah truk muatan gas LPG dengan motor yang dikendarai kedua korban. Tidak heran jika sering sekali pocong merah itu memperlihatkan dirinya ke pengendara. Dan anak kecil yang selalu mencari-cari kepalanya itu kini hidup di dunia lain dan dianggap cucu oleh nenek penunggu bangunan kosong yang berdempet dengan kos tersebut. Untuk pertanyaan kenapa kejadiannya di jalan raya kok dia mengganggunya di kos, wallahu alam, yang aku percaya semua makhluk pasti akan berkumpul dengan koloninya masing-masing. Satu hal yang bisa kita petik hikmah dari cerita ini, mari untuk saling menghargai, menjaga sikap dimanapun kita berada. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Terkadang sebagai manusia kita juga tidak sadar bahwa tingkah kita juga mengganggu mereka. Giliran kita yang diganggu, kita juga yang takut. Oh iya, sebagai penutup cerita, sampai saat ini ibu kos masih sering mendengar ada orang di dalam seperti adanya aktivitas, padahal kenyataan bangunannya itu benar-benar kosong. Masih juga terkadang ada yang mengintip di jendela. Tidak lupa Mbak Kunti penunggu balkon pun selalu absen di waktu-waktu tertentu. Kos ini sampai 2 minggu yang lalu sepertinya memang masih kosong. Namun karena ini akan memasuki musim maba, sepertinya dapat dipastikan kos akan kembali aktif dan dipromosikan seperti normal pada biasanya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kalian yang belum dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian ya teman-teman yang bisa saya bawakan, semoga kalian dapat mengambil hikmah, nilai-nilai positif yang terkandung dalam cerita ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan buang jauh-jauh yang buruk ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.